welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yarni. So, di video kali ini kita nggak bakal filming di sini, tapi kita bakal samperin seseorang yang bakal sharing cerita inspiratifnya buat kita semua. So, sebelum kita ke sana, jangan lupa untuk like dulu video ini, subscribe buat kamu yang belum subscribe, dan nyalakan juga loncengnya supaya kamu tetap mendapatkan update video terbaru aku di setiap minggunya. Oke? Oke, jadi sebelum kita jalan, siapkan dulu masker dan juga hand sanitizer. Kita harus memenuhi protokol kesehatan. Oke, cus, let's go! Sebenarnya ini adalah saat yang sangat tepat karena saat ini Putri Pariwisata Indonesia sedang membuka seleksi untuk Putri Pariwisata Indonesia 2020. Oke guys, jadi sekarang aku udah sama-sama dengan Angel Rumihi. Halo semuanya. Oke, jadi seperti yang tadi aku udah bilang ke kalian, Angel ini adalah seorang yang sangat menginspirasi, perempuan masih muda dan juga punya segudang prestasi. Dia adalah seorang Miss Cultural Tourism Indonesia tahun 2019, Putri Pariwisata Indonesia Maluku 2019, dan juga as a consultant engineer tentunya. Gimana Angel kabarnya? Baik ya, gimana kabarnya? Baik juga, lama banget gak ketemu Angel gitu ya. Terus kesibukan Angel sekarang di pandemi ini apa Angel? Kesibukannya sih kalau menurut aku pandemi nggak pandemi sama aja sih ya. Tetap kerja. Tetap menjalani rutinitas seperti biasanya, cuman yang membedakan mungkin sekarang kita lebih ke protokol kesehatan ya. Jadi jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker. Kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan ya harus menggunakan hand sanitizer. Itu aja sih. Betul sekali. Kita langsung aja untuk cerita inspirasi dari seorang Angel. Mungkin Angel bisa cerita ke teman-teman proses dari awal banget sampai Angel bisa menjadi seorang Miss Cultural Tourism Putri Pariwisata Indonesia Maluku kayak sekarang. Oke teman-teman semua, kalau mau diceritain kayaknya sehari nggak cukup ya. Panjang banget. Panjang banget, berarti satu segmen pun nggak bakal selesai. Intinya poin-poin penting aja ya teman-teman. Kalau bagi aku sendiri sih perjalanan untuk sampai ke menjadi seorang Putri Pariwisata Maluku dan Miss Cultural Tourism Indonesia itu memang bukan satu perjalanan yang mudah dan bukan satu perjalanan yang singkat. Mungkin teman-teman sendiri nggak pernah tahu gimana aku juga pernah mengalami kegagalan sebelum aku mencapai ke titik itu. Nggak banyak teman-teman yang tahu kan kalau sebelum aku mengikuti Putri Pariwisata Maluku, aku pernah mengikuti seleksi di Putri Indonesia. Oh ya tuh. Ya. Dan di situ mungkin aku belum beruntung ya. Jadi di Januari itu aku mengikuti seleksi Putri Indonesia. Itu tahun berapa ya? Sama tahun 2019 kemarin. Ya, tapi pada Januari itu aku mengikuti seleksi Putri Indonesia dan ternyata aku belum direstui Tuhan gitu. Ya udah, jadi aku sih sebenarnya nggak putus harapan juga, nggak merasa gagal karena menurut aku itu adalah satu proses dan juga aku belajar banyak hal di situ. Bagaimana aku belajar untuk berkompetisi dengan wanita-wanita lainnya ada di Indonesia dan menurut aku itu satu pengalaman luar biasa yang aku dapatkan. Nah kemudian dari situ pertanyaannya kira-kira aku jadi nyesel nggak sih atau jadi kapok nggak sih buat ikut lagi yang putus asa atau enggak sih. Jadi malahan teman-teman aku tuh malah ya udah abis ini ikut yang ini miss itu, tapi kok aku rasanya enggak deh, nanti aja. Kalau aku lihat ya pribadi aku tuh kalau aku nggak ikut Putri Indonesia ya udah aku bakalan mau ikut Putri Pariwisata. Nah jadi begitu aku lihat banyak kan ajang beauty pageant, tapi kenapa aku nggak ikut yang lainnya, nggak tahu kenapa. Di dalam hati aku sendiri tuh kayaknya aku lebih tertarik ke Putri Pariwisata. Ya udah akhirnya aku mencoba untuk mengikuti ajang Putri Pariwisata Indonesia itu, dan puji Tuhan aku diterima untuk mewakili Provinsi Maluku. Awalnya banget aja aku begitu diseleksi, aku ditelepon kan untuk mau ikut audisi. Itu kondisinya aku lagi di kabupaten loh, bayangin. Tiba-tiba pas ditelepon aku lagi kerja.
terus telepon, bisa nggak nanti minggu depan kita audisi. Aduh, gimana ya, jadi kaget sendiri kan. Iya, jadi aku tanya kan, mohon maaf aku ini dalam kondisinya aku lagi di kabupaten, apakah memungkinkan untuk aku diberikan waktu yang lain atau enggak. Dan ternyata mereka tuh memberikan aku kesempatan untuk audisi virtual pada saat itu. Oh my god, untungnya ya virtual. Ya, untuk saat itu. Jadi sebenarnya virtual itu bukan hanya pada masa COVID ini sih, aku udah mengalaminya pada waktu seleksi Putri Pariwisata 2019 kemarin ya, begitulah. Dan begitu aku menjalani proses panjang hingga mendapatkan gelar Miss Cultural Tourism, di situ aku belajar satu hal, bahwa mungkin pada saat aku mengikuti Putri Indonesia dulu itu bukannya aku gagal ya, tapi sebenarnya itu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa di sini bukan tempat kamu, gitu kan. Dan aku merasa ya kalau misalnya waktu itu aku diterima di sana pun nggak mungkin juga aku bisa mendapatkan posisi atau gelar seperti ini. Jadi ya udah, teman-teman, ada hikmahnya. Sisi positifnya adalah apa yang Tuhan buat itu selalu baik. Kegagalan bukanlah sesuatu akhir ataukah sesuatu hal yang negatif, tapi justru kita bisa belajar dari situ bahwa ada sesuatu yang besar yang menunggu kita di depannya. Jadi di sana ikut karantina juga? Iya, karantina juga. Karantinanya cukup lama, hampir 2 minggu sih kayaknya. Dan yang lebih apa namanya gregetnya itu adalah persiapan menuju ke karantinanya itu sih. Oh, jadi persiapannya pasti repot banget ya. Jadi sebenarnya yang poin pentingnya itu bukan di karantinanya, tapi persiapan menuju ke karantinanya itu. Dan aku begitu diterima menjadi Putri Pariwisata Maluku, sampai hari H karantina itu persiapannya itu kayaknya nggak sampai sebulan, cuman 3 mingguan gitu. Lumayan cepat itu sebenarnya. Sangat cepat sih. Jadi kita itu harus mempersiapkan banyak hal, mulai dari kostum, kemudian materi, dan menurut aku itu bukan hal yang mudah. Sangat banyak yang perlu kita persiapkan dengan range waktu yang sangat-sangat singkat. Dan itu luar biasa banget, bisa sampai ke 5 besar di ajang Putri Pariwisata Indonesia. Nah, terus Angel itu kan sebelum menjadi Putri Pariwisata ini, Angel juga seorang konsultan engineer. Which is itu tuh kayak notabene-nya ya, banyak cowok-cowok di lapangan berhadapan dengan alat-alat besar yang berat. Tapi kenapa sampai Angel bisa tertarik ke dunia beauty pageant? Nah, itu juga sih. Awalnya aku sebenarnya memang nggak tertarik sama sekali ya ke dunia beauty pageant. Bahkan banyak teman-teman aku, relasi aku yang kaget juga gitu. Seorang Angel akhirnya menjadi Putri Pariwisata Maluku. Tapi aku berpikir gini, bagi aku kecantikan itu kan sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai fisik ya, tapi lebih daripada itu. Menurut aku kecantikan itu lebih ke behaviornya kita, bagaimana apa yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian yang kedua, bagi aku seorang wanita itu penting banget untuk memiliki juga intelektual ya, dalam hal ini kemampuan kita. Jadi kalau berbicara wanita, kenapa sih nggak usah sekolah, nggak usah ini, ya sayang banget sih kalau benar banget. Karena itu bukan alasan untuk seorang wanita dan berhenti untuk mengejar mimpi ataukah menjalani pendidikan. Karena kita semua memiliki kesempatan yang sama, tinggal bagaimana kembali kepada diri kita sendiri. Nah, back to topiknya itu lagi, kenapa aku sampai akhirnya tertarik ke beauty pageant. Pertamanya, begitu aku pada masa kuliah itu banyak banget teman-teman aku yang mendorong kan, kenapa kamu nggak ikut Putri Indonesia atau beauty pageant lainnya. Dan kemudian aku berpikir, enggak deh, kayaknya aku nggak di situ. Aku tuh bukan jiwa modeling atau belum. Dan aku tipe orang yang nggak pede dulunya, nggak pede sama diri sendiri, walaupun teman-teman aku, lingkungan sekitar udah menyatakan nih bahwa kamu itu bisa, dari kamu punya kemampuan dan juga secara fisik juga mendukung gitu kan. Tapi aku bilang enggak deh, aku nggak pede gitu kan. Ya udah, akhirnya nggak sama sekali, walaupun udah didorong sama teman-teman aku. Nah, begitu aku kuliah S2 itu, ada teman aku tuh dia mengikuti ajang beauty pageant juga, dan dia juga winner pada saat itu. Dan dia bilang ke aku, kenapa kamu nggak ikut ajang Putri Pariwisata? Waktu itu pun dia menawarkan aku Putri Pariwisata. Aku bisa membantu kamu untuk misalnya mencari link untuk seleksinya. Kan kita kalau nggak tahu kan gimana sih cara seleksi dan sebagainya. Nah, kebetulan teman aku ini emang basicnya modeling, jadi dia tawarin aku, udah, aku kan kebetulan sekarang udah pindah ke Jakarta, nanti aku temenin kamu, misalnya kamu seleksi atau apa gitu kan.
Nah, dan di Jadi situ dibantuin. iya, dan di situ sebenarnya aku udah niatnya tuh udah mulai timbul kan. Oh ya, kayaknya karena temanku ini sudah menjalaninya dan dia saja bilang bahwa kenapa kamu nggak bisa gitu, walaupun aku lihat ya kamu cocok lah karena kamu itu emang basicnya model gitu kan. Tapi aku merasa ya pasti bisa lah. Tapi pada saat itu kan aku lagi kuliah nih ya. Jadi nggak boleh galau banget itu. Aku itu udah semester 2 waktu lagi S2 kan. Terus sama papaku nggak boleh banget sama papanya. Nggak boleh banget karena nantinya kalau kamu cuti kuliah nanti lupa tuh sama kuliahnya. Karena kebanyakan kan kayak gitu ya. Iya. Padahal aku udah mencoba meyakinkan papa nih, enggak pak, nanti aku bakalan kembali lagi ke kuliah. Tapi nggak boleh, ya udahlah. Akhirnya aku memendam keinginan itu. Sampai akhirnya aku sendiri pun udah lupa sama keinginan itu ya awalnya. Jadi udah lulus kuliah pun aku nggak punya keinginan lagi untuk gimana sih nyari informasi mengenai beauty pageant dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba di tahun 2018 itu aku punya keinginan yang cukup tinggi juga untuk mengikuti beauty pageant. Karena kenapa? Aku melihat ya, kalau aku melihat sosok wanita-wanita yang mengikuti beauty pageant, di situ aku merasa bahwa mereka itu nggak hanya menampilkan kecantikan saja, iya benar. tetapi lebih daripada itu mereka berkompetisi untuk menunjukkan juga mereka punya kemampuan. Dan itu yang aku tertarik sih, bahwa kita tuh gak cuma bersaing dari segi fisik saja, tapi juga apa yang ada di dalam diri kita itu ya, penting. Benar. Dan itu menjadi poin plus bagi aku sih. Kalau melihat dari fisik atau tampang aja sih kayaknya aku juga nggak begitu tertarik. Tapi karena aku melihat bahwa di situ kita bisa mengeksplor diri kita dan menunjukkan bahwa kita bisa. Yes. Jadi bagi aku itu bisa dan tidaknya kita itu sebenarnya butuh pembuktian sih ya. Jadi bukan cuma ngomong doang bahwa aku bisa, tapi kalau nggak ada buktinya ya percuma. Dan orang lain juga menunggu hasil, menunggu bukti kita bisa apa enggak gitu. Dan satu lagi yang paling penting sih menurut aku merasa bahwa gimana dari seorang Angel yang seorang diri ini bisa memberikan sesuatu gitu. Baik untuk keluarga, untuk orang tua, maupun yang lebih besar mungkin untuk daerah. Iya. Jadi semakin lebih berguna untuk lebih banyak orang gitu ya. Oke. Jadi salah satu juga yang menarik ketika Angel ikut kontes Putri Pariwisata itu adalah Angel punya kostum daerah. Itu kostum daerah atau gimana sih ceritanya? National kostum. Kostum. Jadi di sana tuh kita diwajibkan untuk setiap kontestan dari setiap provinsi wajib untuk menampilkan national kostum. National kostum adalah kita menggambarkan ciri khas dari daerah. Dan itu uniknya banget adalah Angel pakai kostum kerbau ya Angel. Itu kenapa sampai bisa milih kerbau? Alasannya apa gitu? Nah, jadi pada waktu aku pakai kostum kerbau itu kan juga mungkin teman-teman atau masyarakat di Maluku juga tanya, kerbau di mana sih? Iya, betul. Dan kenapa sampai tiba-tiba pakai kerbau gitu? Nah, ternyata nggak banyak yang tahu bahwa karena aku kebetulan dari Maluku Barat Daya ya aslinya. Jadi nggak banyak yang tahu bahwa di sana itu ternyata kita memiliki spesies kerbau yang langka loh. Langka. Yang pertama tuh udah kerbaunya aja udah langka, dan juga spesiesnya itu langka di sana. Kenapa di sana di Maluku Barat Daya itu ada yang namanya Gunung Kerbau? Iya. Kenapa harus dinamakan Gunung Kerbau gitu? Karena di bawah gunung itu sebenarnya dulunya adalah habitat dari kerbau-kerbau itu. Jadi mereka pun juga ada ceritanya gitu kan, ada historinya kenapa sampai kerbau-kerbau itu tinggal di gunung itu, dan mereka pun keluarnya itu pada masa-masa tertentu. Nah, jadi dulu habitat kerbau-kerbau itu di situ. Nah, aku gimana caranya aku untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kerbau yang adalah hewan yang cukup langka saat ini itu kita juga punya di Maluku, dan yang kita punya juga adalah spesies langka gitu. Iya, benar banget. Nah, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan kostum kerbau itu. Dan luar biasa banget ternyata di sana itu responnya sangat positif loh begitu. Semua orang melihat kostum aku itu kayak yang heran dan juga takjub, kemudian juga memuji gitu kan. Memang wow, luar biasa banget Maluku dengan kostumnya gitu. Jadi aku merasa cukup berhasil untuk menunjukkan kepada Indonesia dan semuanya bahwa kita Maluku mempunyai sesuatu yang unik.
Padahal itu di luar bayangan karena sebelumnya tuh nggak ada national costume dari Maluku yang kayak gitu kan. Jadi orang Maluku sendiri juga pada bingung kok bisa kerbau gitu. Tapi memang ada nilai. Dan bayangkan banget dalam waktu yang nggak sampai sebulan kita harus menyiapkan kostum seperti itu. Oh my god, cuma 1 bulan doang tapi Gak itu kostumnya nyampe. tuh kayak ribet banget kostumnya. Sangat. Dan yang bikinnya itu aku udah coba hubungin ke beberapa orang, semuanya pada yang aduh kita menolak gitu karena itu terlalu susah konsepnya dengan waktu yang sangat singkat. Ya sudah, akhirnya untung ada satu desainer yang dia mau membantu dan menyanggupi. Akhirnya H-1 sebelum aku karantina itu baru kostumnya tiba. Bayangkan dan aku masih belum fitting, coba pas atau enggak gitu kan. Ya udahlah, aku percaya aja bahwa apa yang sudah kita lakukan pasti akan Tuhan sempurnakan. Yes. Dan ya perjuangan untuk menggunakan kostum itu juga nggak mudah banget. Teman-teman melihat sendiri kan, bentuknya aja udah seperti kerbau sungguhan. Nggak kebayang kan beratnya kayak gimana. Jadi untungnya di sana itu ada panitia, kakak-kakak itu yang benar-benar bantuin banget ngangkut itu si kerbaunya itu setiap hari, karena kita harus mindahin kan, misalnya photoshootnya di mana, karantinanya di mana, sampai grand finalnya juga tempatnya semua berbeda. Waduh, repot. Dan itu tugas terberat setiap hari itu harus mengangkut si kerbau itu. Iya. Bayangin aja betapa susahnya. Perjuangan itu. Berat banget itu sih. Aku begitu pakainya aja sangat berat. Berapa kilo itu Angel? Kayaknya sekitar 15 kilo nih. Oh my god. 15 kilo. Iya, bayangin aja sampai punggungku ini benar-benar capek karena dia itu bertumpu di punggung. Oh my god. Tapi ya udah, aku happy aja gitu karena aku mau berusaha menunjukkan bahwa inilah keunikan kita dari Maluku. Dan puji Tuhan akhirnya berhasil ya untuk menunjukkan kepada teman-teman semua di Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata bahwa kita punya keunikan kerbau di Maluku. Luar biasa sekali guys, tahan dulu. Oke, jadi setelah mengikuti proses karantina sampai di event pemilihannya, Angel bisa masuk sampai 5 besar, terpilih menjadi Miss Cultural Tourism Indonesia. Dan setelah itu pasti ada beban tersendiri ya, tanggung jawab. Nah, setelah Angel kembali ke Maluku, itu apa yang Angel bikin di Maluku? Ya, jadi sejak awal itu aku berkompetisi dalam Putri Pariwisata Indonesia ini tidak pernah terpikirkan sedikit pun untuk berada di posisi top 5 itu. Jadi aku orangnya yang nggak mau juga overconfidence, tapi nggak mau juga terlalu hopeless gitu ya. Jadi ya tengah-tengah lah ya, intinya aku udah datang jauh-jauh dari Maluku untuk membawa nama Maluku, dan aku nggak mau malu-maluin Maluku juga gitu. Aku mau menunjukkan bahwa kita wanita-wanita muda yang ada di Maluku juga punya kemampuan yang luar biasa juga. Nah, jadi jangan sampai teman-teman punya mindset itu yang oh kalau Maluku Indonesia Timur itu udah pasti yang udahlah nggak usah dianggap gitu. Jadi aku mau mematahkan statement itu. Aku berusaha untuk menunjukkan bahwa kita wanita-wanita Maluku juga punya kemampuan yang luar biasa gitu. Dan itu yang aku lakukan selama masa karantina. Gimana aku menunjukkan bahwa kita punya kemampuan gitu kan ya. Sampai pada akhirnya pada saat malam grand final itu, begitu dipanggil untuk masuk top 10 itu aja aku awalnya nggak nyangka kan, karena aku tuh orang terakhir yang dipanggil ke top 10. Jadi posisi terakhir udah ada 9 orang dan tinggal 1 lagi. Aku udah berasa kan, kayaknya aku merasa teman-temanku yang lainnya yang punya kemampuan juga besar. Nah, berarti tinggal 1 tempat ini bakalan diperebutkan oleh banyak orang kan gitu. Dan begitu Maluku dipanggil itu aku rasanya kaget banget, karena justru teman-temanku yang lain itu tereliminasi bahkan di 10 besar itu. Apalagi ketika dipanggil ke top 5 itu lebih nggak nyangka lagi. Sangat-sangat nggak nyangka kok bisa gitu kan. Bahkan aku aja kaget banget sih. Tapi ya udah, aku bersyukur bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Nggak pernah aku terpikirkan sedikit pun untuk ada dalam posisi itu. Nah, setelah itu aku merasa
apa yang aku perjuangin di situ, niatnya aku sejak awal sudah aku laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa membawa gelar untuk Maluku. Dan aku rasa itu adalah sesuatu yang aku buat untuk Maluku sudah cukup besar sih menurut aku, dari aku yang seorang diri yang kecil bagaimana bisa menunjukkan Maluku di kancah nasional. Dan kemudian begitu aku kembali ke Maluku, kenapa sih aku akhirnya memutuskan kembali, padahal kan kita top 5 itu kan dikontrak, jadi sebenarnya kita tuh stay di Jakarta semuanya. Gitu, okay. Tapi aku pikir kalau misalnya aku stay di Jakarta berarti nggak ada nih kontribusinya aku untuk Maluku. Sedangkan aku kan awalnya sampai aku ada di titik itu asalnya dari Maluku dulu gitu ya. Akhirnya aku bilang kan ke yayasan bahwa aku tetap pada tanggung jawabnya aku sebagai top 5, tetapi aku mungkin minta izin gitu, jadi nggak stay 100% di Jakarta, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Dan untungnya aku diizinkan. Dan pada saat masa pandemi kayak gini akhirnya aku punya lebih banyak waktu di sini ya karena kita juga di sana dibatasi dengan kegiatan. Dan juga aku akhirnya nggak kesana kan, jadi lebih fokus di sini. Dan sejak awal aku pulang ke sini sih aku sudah berkoordinasi banyak dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Aku mencoba terlibat dalam berbagai program yang mereka punya kan. Bagaimana kemudian aku juga menyampaikan ide-ide dan puji Tuhan itu juga diterima. Bahkan sebelum ini, harusnya sebelum masa pandemi ini kita punya satu kegiatan yaitu bersih untuk destinasi wisata, khususnya di Desa Wai, karena waktu itu pasca gempa itu kolam Morea di Desa Wai itu kan akhirnya cukup kotor dan juga moreanya itu akhirnya populasinya menurun. Padahal sangat disayangkan morea di sana itu kan selain dia sebagai objek wisata, tapi juga dia punya nilai historinya di situ yang menjadi poin plus kan. Jadi ada storytellingnya lah di situ. Nah, berarti kita di situ udah punya rencana sih untuk melakukan itu, tapi karena terhalang COVID, akhirnya kegiatan itu masih ditunda hingga saat ini. Tapi saat ini kita dari Dinas Pariwisata itu kan ada satu lomba tuh kan, ada 2 lomba sih, karena dengan kerjasama dengan Bapak dan Ibu Gubernur, akhirnya dilakukan lomba selama masa pandemi di rumah. Artinya teman-teman yang tetap di rumah aja masih bisa melakukan banyak hal, bahkan bisa mengikuti lomba gitu masih terkait dengan pariwisata juga. Iya, karena kita tahu sendiri kan dalam masa pandemi seperti ini sektor yang sangat terdampak itu adalah sektor pariwisata. Memang benar banget. Jadi kayak sepi gitu ya tempat-tempat wisata. Karena kita diharuskan untuk tinggal di rumah, secara otomatis kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, dan otomatis sektor pariwisata sendiri yang sangat-sangat terdampak. Tapi aku bilang ini sebenarnya kita harus melihat segala sesuatu dari segi positifnya ya. Artinya dalam masa pandemi ini bukan berarti hal negatifnya aja, tapi ada hal positifnya. Akhirnya kita bisa lebih banyak berbenah, kurang lebihnya di mana dan bagaimana cara kita untuk meningkatkannya. Jadi kayak lebih dituntut untuk lebih kreatif lagi apa yang harus dibikin di era-era kayak sekarang gitu ya. Biasa Angel, jadi otomatis juga ada kerjasama Angel tadi dengan gubernur dan pemerintah daerah, khususnya dengan Dinas Pariwisata. Biasa sekali. Dan kalau misalnya nih teman-teman yang nonton nih pengen banget kayak Kak Angel, pengen banget ikut Putri Pariwisata, mungkin Kak Angel bisa kasih tips triknya Kak, atau misalnya petunjuk gitu buat teman-teman yang mau ikutan juga. Nah, sebenarnya buat teman-teman, adik-adik sekalian yang pengen mengikuti ajang Putri Pariwisata Indonesia, sebenarnya ini adalah saat yang sangat tepat karena saat ini Putri Pariwisata Indonesia sedang membuka seleksi untuk Putri Pariwisata Indonesia 2020. Oh wow. Ya, jadi ini adalah kesempatan dari teman-teman sekalian untuk
mulai mengeksplor diri. Dan yang pertama, jangan hopeless duluan. Aduh, aku nggak bisa nih ya, kayaknya aku nggak bisa, kayaknya sih aku nggak cantik, nggak pede. Itu sih kayaknya cuman halu. Bener-bener halu. Jadi jangan halu dulu, harus pede dulu. Nggak apa-apa, pede aja, nggak ada yang salah kok. Kita harus percaya sama diri kita dulu sebelum kita meyakinkan orang untuk percaya kepada diri kita. Dan kalau teman-teman sekalian mau ikut, kalau menurut aku yang paling penting, poin pentingnya yang pertama adalah teman-teman harus belajar untuk menguasai bidang pariwisata secara umum Indonesia dan secara khusus Maluku. Itu yang paling pentingnya. Kemudian yang kedua, karena ini adalah ajang beauty pageant, maka kita juga nggak terlepas dari beauty secara fisik. Mulai rawat-rawat diri mulai merawat diri lah. Bukan merawat diri sih, kalau menurut aku semua orang pasti merawat diri ya. Tapi gimana kita harus memperhatikan diri, misalnya nih ya, oh ya aku nih kayaknya mulai rada gemuk nih karena kan tinggal di rumah aja, makan terus. Ya gimana, aku bisa di rumah juga, kita bisa olahraga. Iya benar-benar. Gitu aja sih. Dan yang paling penting sih kayaknya itu sih menurut aku, penguasaan kita mengenai dunia pariwisata. Karena itu yang pertama ditanyakan nanti. Jadi pada saat seleksi teman-teman bakalan ditanya mengenai bagaimana kemampuan dasar teman-teman mengenai dunia pariwisata. Dan di situ pasti mereka bakalan menilai bahwa oh ya ternyata anak ini dia udah bisa ya, udah menguasai pariwisata, paham gitu. Jadi segala sesuatu tuh nggak ada yang nggak bisa selama kita mau belajar. Luar biasa banget. Terus kalau misalnya informasinya itu bisa didapat dari mana? Mungkin ada akun Instagramnya? Iya, teman-teman bisa mengunjungi di Instagram officialnya Putri Pariwisata Indonesia, dan di situ ada link untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Teman-teman bisa mendownload, kemudian bisa mendaftar, itu free kok. Nanti pada saat teman-teman udah dipanggil untuk seleksi, paling ada pembayarannya tapi nggak mahal, paling 100 atau 150 ribu gitu. Nah setelah seleksi, kalau setahu aku sih seleksinya kayaknya masih virtual ya, online karena kondisi seperti ini. Jadi audisinya itu virtual. Nanti setelah teman-teman udah dinyatakan diterima, mungkin kegiatan karantina dan grand finalnya akan dilaksanakan secara live. Oh my god, jadi tetap live. Iya. Cuman mungkin tetap memperhatikan protokol kesehatan. Iya pastinya. Terus itu usianya dari umur berapa ke umur berapa? Usianya itu standar rata-rata beauty pageant itu dari range umur 17 hingga 25 tahun. Jadi pastikan teman-teman ada dalam range usia itu. Dan juga yang paling penting sih menguasai bidang pariwisata dan mulai berbenah secara fisik. Semua orang itu cantik, apalagi wanita tuh, menurut aku semua wanita itu cantik. Dan yang lebih membuat dia cantik adalah dari hatinya. Luar biasa banget. Nah jadi Angel tuh sudah berbagi banyak banget soal beauty pageant Putri Pariwisata ini, dan sudah memberikan, kayaknya sudah rinci banget soal apa yang bisa kalian bikin kalau misalnya kalian mau jadi Putri Pariwisata kayak Angel gitu kan. Nah sekarang kita bakal tutup session pertama kita di part pertama. Mungkin Angel bisa kasih inspiration statement buat teman-teman yang nonton di video kita kali ini. Oke, untuk teman-teman semua yang menonton atau menikmati dari obrolan kita saat ini, teman-teman ada satu mungkin kalimat bijak ya. Tapi bukan kalimat bijak juga sih kalau menurut aku. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk bermimpi setinggi mungkin, karena segala sesuatu itu dimulai dari mimpi. Tapi jangan lupa teman-teman, setelah punya mimpi yang tinggi, bangunlah dan kemudian berjuang yang kuat untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Bener banget, so semangat. Semangat teman-teman semua, kalian bisa dan kalian hebat. Jangan lupa untuk selalu berusaha dan ingat Tuhan, karena itu yang paling penting sih, berdoa dan bekerja. That's the point, ora et labora. Oke, kita tutup sesi 1 dan kita bakal lanjut di part 2. Dadah.